Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 4 dari kelas B mata kuliah Data Mining akan mempresentasikan tugas UTS mata kuliah Data Mining kami yang berjudul Analisis Karakteristik dan Kebiasaan Berbelanja Pelanggan Menggunakan Algoritma Agglomerative Hierarchical Clustering. Sebelumnya, kami dari Kopo 4 beranggotakan yang pertama yaitu Muhammad Farhan Saputra dengan NIM 2018, lalu saya sendiri Oktavia Ramadhani dengan NIM 3002, serta Ahmad Fajar Rizky dengan NIM 2004, dan Muhammad Farel Giovanni dengan NIM 3006. Selanjutnya langsung ke pendahuluan di mana yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Untuk latar belakang sendiri, dalam dunia bisnis modern, memahami pelanggan adalah kunci untuk menyusun strategi pemasaran yang berhasil. Dengan tingginya persaingan pasar dan perubahan pola hidup masyarakat, pendekatan one size fits all tidak lagi efektif. Perusahaan perlu memahami siapa pelanggan mereka, bagaimana perilaku belanja mereka, dan apa yang memotivasi mereka membeli. Perilaku konsumen tersebut sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti misalnya yang pertama tuh kondisi ekonomi, misalnya pada saat pandemi COVID-19, lalu ada status keluarga, tingkat pendapatan, dan usia. Untuk mengidentifikasi pola pembelian sendiri digunakan model RFM, di mana RFM sendiri yaitu R-nya adalah recency, di mana seberapa baru pelanggan melakukan pembelian, lalu ada frekuensi, di mana seberapa sering mereka membeli, lalu ada monetary, di mana berapa banyak yang mereka belanjakan. Model ini sering digunakan dalam segmentasi pelanggan karena sifat kuantitatif dan langsung mencerminkan nilai pelanggan terhadap bisnis. Namun, model RFM saja memang belum cukup. Maka ditambahkan atribut demografis seperti usia dan status orang tua untuk memberikan konteks yang lebih kaya terhadap karakteristik pelanggan. Lalu ada tujuan dan manfaat, di mana tujuannya sendiri dari algoritma kita kali ini adalah mengelompokkan pelanggan berdasarkan karakteristik perilaku belanja mereka menggunakan data transaksi dan data demografi, lalu menggunakan metode agglomerative hierarchical clustering untuk memahami pola dan hubungan antar pelanggan. Lalu untuk membandingkan hasil segmentasi dengan metode clustering lain seperti K-means. Lalu ada manfaat, di mana yang pertama manfaat itu memberikan wawasan tentang karakteristik pelanggan dan kebiasaan berbelanja mereka, lalu menyediakan dasar untuk personalisasi strategi pemasaran, lalu selanjutnya itu meningkatkan efektivitas retensi dan loyalitas pelanggan, selanjutnya adalah mengidentifikasi pelanggan bernilai tinggi atau star customers. Selanjutnya metode yang akan dijelaskan oleh saya sendiri dan rekan saya Farhan. Untuk deskripsi sendiri akan saya jelaskan, di mana sumber dan isi datanya sendiri itu dataset yang digunakan tuh merupakan data pelanggan yang mencakup yang pertama tuh ada informasi transaksi pelanggan, yaitu untuk perhitungan RFM, lalu ada atribut demografi, yaitu kayak usia, pendapatan, lalu status orang tua. Nah, dari datasetnya sendiri tuh total datanya tuh lebih dari 2000 baris, di mana masing-masing tuh mewakili satu pelanggan. Lalu ada atribut utama itu, yang pertama tuh ada resensi, di mana hari sejak transaksi terakhir, lalu ada frekuensi, di mana jumlah transaksinya, lalu ada monetary atau spend, di mana total yang dibelanjakan, lalu ada income, di mana pendapatan pelanggan, lalu age, usia pelanggan, lalu ada is parent, atau apakah pelanggan itu memiliki anak. Sebelum melakukan analisis, data ini tuh mengalami beberapa tahap pemrosesan. Seperti yang pertama tuh pembersihan data, yaitu menghapus nilai kosong atau tidak valid, lalu ada normalisasi nilai-nilai numerik agar skala antar fitur setara, lalu ada transformasi data, di mana itu menghitung nilai RFM dan fitur tambahan dari data transaksi asli. Tujuan dari pemrosesan ini adalah untuk menyiapkan data agar dapat digunakan dalam proses clustering, guna mengelompokkan pelanggan berdasarkan pola dan karakteristik yang mirip. Nah, gambar di depan adalah informasi dataset yang dapat dilihat di depan, mana kolom-kolomnya sendiri tuh data types-nya apa aja dan sebagainya.
Selanjutnya ada metode yang akan dijelaskan oleh rekan saya Farhan. Kepada Farhan, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Eh, oke, selanjutnya itu untuk metode pra-proses. Nah, itu kita, yang hal pertama yang dilakukan yaitu menyesuaikan format tanggal dan menghitung nilai resensi, frekuensi, dan monitornya. Next. Nah, untuk yang age itu didapati, maaf, untuk age didapati dari kolom year birth. Year birth dikurang tahun 25 agar dapat umur dari customer tersebut. Kemudian untuk kolom span didapati dengan menambah jumlah eh, barang-barang yang dibeli oleh pelanggan. Kemudian untuk kolom living with itu kita atur formatnya menjadi hanya dua klasifikasi saja. Yang tadinya ada beberapa klasifikasi ditandai dengan jika married dan together itu artinya berpasangan. Kalau absurd, widow, YOLO, divorce, dan single itu berarti dia tinggal sendiri. Kemudian untuk children itu jumlah banyaknya anak di satu keluarga itu diubah dengan cara menambahkan banyaknya kid home, artinya banyaknya anak bukan remaja. Kemudian teen home yaitu banyaknya anak remaja. Kemudian family size itu banyaknya tanggungan dengan cara jika hanya tinggal sendiri itu satu, kalau berpasangan itu dua ditambah dengan banyaknya anak. Nah, kemudian is parent itu apakah statusnya orang tua, kemudian education itu kita ubah formatnya jadi tiga klasifikasi saja, yaitu undergraduate yaitu artinya S1, graduate S2, postgraduate S3. Kemudian kita juga ubah nama-nama kolomnya agar lebih bisa dibaca dan kita hapus kolom yang tidak tidak dibutuhkan. Lanjut. Nah, berikut hasil data yang telah diproses. eh, Lanjut. Nah, kemudian yang kedua itu kita perlu bersihkan outlier ya. Eh, Outlier ini akan menyebabkan model tidak bekerja sebagaimana mestinya. Nah, kita perlu mengetahui terlebih dahulu dari grafik. Kemudian lanjut. Nah, kita gunakan grafik scatter plot untuk menentukan apakah eh, terdapat outlier atau tidak. Nah, dari grafik yang ditampilkan, sepertinya ada dua kolom yang terdapat outlier, yaitu kolom X dan kolom income. Ditandai dengan terdapat terdapat titik kecil di bagian X dan income di bagian titik kecil paling kanan. Lanjut. Nah, untuk pembersihan outlier ini kita menggunakan interquartile range. Berikut kodenya. Lanjut. Nah, ini data setelah dihapus menggunakan interquartile range. Terlihat bahwa data tidak memiliki outlier apapun. Oke, lanjut. Nah, yang ketiga kita perlu menormalisasi data menggunakan standar scalar yang ada di scikit-learn agar setiap fitur memiliki skala yang sama. Lanjut. Nah, setelah dianalisis lebih lanjut, kami menemui bahwa terlalu banyak data yang digunakan untuk melanjutkan eh, pembuatan model. Hal ini menyebabkan semakin banyaknya fitur yang digunakan, maka semakin sulit pula model untuk
bekerja dan akan menghasilkan model yang kurang optimal. Nah, hal ini kita kali menggunakan density reduction. Untuk density reduction itu kita menggunakan teknik Principal Component Analysis atau PCA. PCA ini adalah suatu teknik statistik yang digunakan untuk mengurangi dimensi kumpulan data yang kompleks dan saling berkorelasi satu sama lain. Nah, caranya itu menghasilkan variabel baru yang disebut komponen utama yang lebih kecil, tetapi masih mampu menjelaskan sebagian besar keragaman total data dan bebas dari satu sama lain. Lanjut. Nah, berikut adalah kode dari PCA. Bisa dilihat bahwa hanya dari hasil density reduction menghasilkan tiga kolom utama, yaitu kolom satu, kolom 2, dan kolom 3. Lanjut. Nah, kemudian kita menentukan jumlah cluster yang akan kita buat nantinya menggunakan teknik elbow di Kamen. Nah, dari hasil dendrogram ini dipilih jumlah cluster yang menunjukkan pemisahan yang jelas antar kelompok. Dari grafik kita mengetahui bahwa jumlah K yang optimal yaitu di angka 4. Lanjut. Eh, Setelah kita menentukan berapa K yang kita butuhkan, kita masuk di pemodelan. Pemodelan aglomeratif clustering ini sudah ada di library scikit-learn, jadi kita hanya perlu memanggilkan saja. Nah, setelah eh, dilakukan pemodelan, kita masukkan ke dataset yang kita miliki. Lanjut. Nah, setelah dilakukan pemodelan, berikut adalah hasil secara umum dari hasil clustering. Hasil segmentasi ini menjadi dasar untuk memahami kebiasaan berbelanja dan nilai ekonomi dari setiap segmen pelanggan. Lanjut. Nah, mengapa kita menggunakan algoritma aglomeratif variable clustering? Ini didasarkan pada keunggulan dalam menggambarkan hubungan hierarkis antar data. Hal ini sangat berguna untuk memahami tingkat kemiripan antar pelanggan secara visual melalui dendrogram. Nah, jumlah klaster dalam HAC ini ditentukan dengan menganalisis dendrogram yang dihasilkan dari proses clustering. Dendrogram ini menggambarkan proses penggabungan klaster secara bertahap. Titik pemotongan dendrogram dipilih pada jarak tertentu untuk mendapatkan jumlah klaster yang optimal. Lanjut. Selain metode hierarki, proyek ini juga menggunakan Kamen clustering sebagai metode pembandingnya. Nah, untuk menentukan jumlah klaster digunakan metode elbow. Metode ini bekerja dengan cara menghitung SSE atau sum of squared error untuk berbagai nilai K, lalu memvisualisasikan dalam bentuk grafik. Eh, eh, Kesimpulannya, dari proyek ini kita menggunakan dua metode algoritma, yaitu aglomeratif dan Kamian. Uh, Kamian digunakan untuk mengetahui berapa K yang kita butuhkan. Setelah kita menentukan K-nya, baru kita masuk ke pemodelan inti, yaitu di aglomeratif clustering. Lanjut. Berikutnya, hasil dan pembahasan yang akan disampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Farhan. Selanjutnya hasil dan pembahasan yang akan dijelaskan oleh rekan saya Fajri. Kepada Fajri, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk berbicara. Pada bagian gambar 11, yaitu distribusi cluster, itu adalah grafik batang yang menunjukkan jumlah data yang tergolong dalam masing-masing cluster, yaitu 0, 1, 2, dan 3. Berdasarkan dari gambar itu, cluster 1 memiliki jumlah anggota terbanyak, yaitu lebih dari 700 data.
dan klaster 0 berada di posisi kedua dengan jumlah sekitar 600-an data. Klaster 2 memiliki jumlah data yang lebih sedikit, yaitu sekitar 500-an, dan klaster 3 adalah yang paling sedikit dengan jumlah 400 data. Distribusi ini menunjukkan bahwa data tidak terbagi secara merata ke dalam setiap klaster, yang bisa mengindikasikan adanya perbedaan signifikan dalam pola-pola data yang dianalisis. Pada gambar 12, yaitu persebaran klaster berdasarkan pendapatan dan pengeluaran, kita menggunakan grafik scatter plot untuk menggambarkan persebaran data, yaitu ada sumbu X horizontal yaitu pengeluaran dan sumbu Y vertikal yaitu untuk pendapatan. Tiap titiknya itu merepresentasikan satu data dan warnanya menunjukkan klaster mana yang tersebut termasuk. Kalau 0 itu merah, kuning itu 1, hijau itu 2, dan biru itu 3. Analisis awal. Klaster satunya itu cenderung berada di area dengan pengeluaran rendah dan pendapatan rendah. Klaster merah atau 0 menyebar di tengah, artinya terdiri dari data dengan variasi pengeluaran dan pendapatan yang cukup luas. Klaster 2 atau hijau umumnya berada di area dengan pendapatan tinggi dan pengeluaran tinggi. Dan klaster biru tampak lebih terpencar, namun cenderung berada di area dengan pendapatan rendah hingga sedang dan pengeluaran sedang. Next. Pada gambar 13, yaitu tentang distribusi rinci dari klaster sesuai dengan berbagai produk dalam data, yaitu ada anggur, buah-buahan, daging, ikan, permen, dan emas. Analisis awal. Klaster 0 merah cenderung memiliki pengeluaran sedang untuk berbagai produk. Klaster kuning memiliki pengeluaran paling rendah hampir di semua kategori produk. Klaster hijau menunjukkan pengeluaran tinggi, terlihat dari distribusi yang lebih luas dan nilai median yang lebih besar. Dan yang terakhir ada klaster biru, memiliki pengeluaran yang paling rendah, kedua setelah klaster 1. Namun ada outlier di beberapa produk. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa klaster 2 berisi pelanggan yang paling konsumtif, sementara 1 yang paling hemat. Gambar yang keempat yaitu gambar 14 tentang distribusi banyaknya promosi yang diterima oleh masing-masing klaster. Sumbu X yaitu jumlah promosi yang diterima 0 hingga 4 dan sumbu Y adalah jumlah individu dalam klaster. Analisis awal. Pada klaster 1 atau kuning memiliki jumlah terbanyak orang yang tidak menerima promosi sama sekali. Pada klaster merah dan hijau menunjukkan bahwa beberapa anggotanya menerima promosi dalam jumlah lebih banyak, 1-4. Pada klaster biru juga memiliki distribusi serupa dengan klaster 0, meskipun dengan jumlah total yang lebih sedikit. Kesimpulan awalnya, klaster 2 tampaknya lebih responsif atau lebih sering menjadi target promosi, sesuai juga dengan perilaku konsumsinya yang tinggi. Sedangkan klaster 1 seolah tidak terlalu dilibatkan dalam promosi dan juga memiliki pengeluaran yang rendah. Next. Pada gambar 15, grafik ini adalah box plot vertikal yang menunjukkan seberapa banyak promosi atau penawaran deals yang telah dibeli atau dimanfaatkan oleh anggota dari masing-masing klaster. Analisis awal, klaster merah memiliki jumlah pembelian promosi yang paling tinggi dengan distribusi data yang luas, kemudian yang tinggi, dan beberapa outlier di atas 10. Pada klaster kuning juga memanfaatkan promosi, tapi tidak sebanyak klaster 0. Pada klaster 2, memiliki pembelian promo yang sangat rendah dan cenderung datar. Pada klaster 3, berada di tengah-tengah tetapi lebih banyak dari klaster 2. Kesimpulan awalnya, klaster 0 merupakan kelompok yang paling aktif dalam memanfaatkan promosi, sedangkan 2 cenderung tidak tertarik atau tidak banyak mengambil promo, meskipun mereka memiliki pengeluaran yang tinggi. Pada gambar 16, grafik ini menggunakan plot distribusi untuk menggambarkan hubungan antara sumbu X yaitu jumlah anak di rumah dan sumbu Y tentang pengeluaran. Klaster hijau mendominasi kelompok yang tidak memiliki anak di rumah dan memiliki pengeluaran yang tinggi. Klaster merah dan biru juga banyak pada kategori tanpa anak, tetapi pengeluarannya lebih bervariasi. Pada klaster kuning justru banyak pada kategori dengan 1-2 anak, tetapi pengeluarannya rendah. Kesimpulan awal, klaster 2 kemungkinan besar adalah individu lajang atau tanpa tanggungan dengan gaya hidup yang konsumtif. Sementara klaster 1 mungkin merupakan keluarga muda atau individu dengan tanggungan anak tapi lebih hemat. Next. Pada gambaran sebelah kiri,
Sumbu X variabel teen home yang kemungkinan menunjukkan jumlah remaja di rumah. Sumbu Y variabel SPPRT kemungkinan besar representasi dari jumlah atau frekuensi data. Visualisasi. Grafik ini menggunakan density contour plot, yaitu garis kontur kepadatan, untuk menunjukkan distribusi data. Terlihat bahwa sebagian besar data berkonsentrasi di nilai rendah untuk teen home sekitar 0 hingga 1, yang menunjukkan bahwa jumlah remaja di rumah umumnya sedikit. Pada gambar 17, yaitu tentang identifikasi klaster berdasarkan umur, sumbu X yaitu variabel umur, sumbu Y sama seperti sebelumnya, SPPRT. Visualisasi kontur ini menunjukkan bagaimana data didistribusikan terhadap usia. Terlihat bahwa data cenderung lebih tersebar di rentang umur 20 hingga 80 tahun. Masing-masing klaster memiliki pola distribusi usia yang berbeda. Artinya kelompok pengguna atau data memiliki ciri khas usia yang unik. Kesimpulannya, klasterisasi ini membantu mengelompokkan data berdasarkan karakteristik tertentu, dan dari dua grafik tersebut kita bisa melihat perbedaan pola distribusi pada tiap klaster. Next. Pada gambar bagian kiri, gambar 18, identifikasi klaster berdasarkan banyaknya tanggungan. Sumbu X yaitu variabel children, menunjukkan jumlah anak yang dimiliki. Sumbu Y kemungkinan merepresentasikan kepadatan atau jumlah data. Dan visualisasi kontur densitas untuk masing-masing klaster. Terlihat bahwa besar data terkonsentrasi pada nilai rendah, sekitar 0 sampai 2 anak. Klaster 1 atau merah tampaknya mendominasi pada jumlah anak sekitar 1 sampai 2. Sementara klaster biru cenderung tersebar di bawah 1 anak, mungkin memiliki individu tanpa anak. Pada gambar kanan, identifikasi klaster berdasarkan banyaknya tanggungan, sama. Klasternya terlihat menumpuk di angka 2 sampai 4 anggota keluarga. Klaster merah cukup kuat di keluarga berukuran 3 sampai 4. Klaster kuning cenderung menyebar di ukuran keluarga besar hingga 5, multi generasi. Next. Pada gambar 19 tentang identifikasi klaster berdasarkan apakah orang tua atau bukan, sumbu X yaitu variabel age parent kemungkinan bertipe binar 0 atau 1, sumbu Y SPPRT menunjukkan kepadatan. Temuan utamanya, terlihat dua kelompok utama di sekitar nilai 0 dan 1. Klaster 1 atau merah sangat terpusat pada nilai 1 atau orang tua. Klaster 2 dan 0 lebih tersebar di nilai 0, artinya mewakili mereka yang bukan orang tua. Sementara klaster hijau juga muncul di kedua sisi, tapi lebih tipis dan spesifik. Pada gambar 20 tentang identifikasi klaster berdasarkan tingkat edukasi, sumbu X yaitu variabel edukasi dengan nilai 0 tidak sekolah, 1 SD, dan seterusnya. Sumbu Y sama seperti yang tadi. Visualisasinya itu menunjukkan distribusi data berdasarkan level pendidikan. Klaster biru cenderung terkonsentrasi di tingkat pendidikan rendah. Klaster 1 atau merah dan 2 kuning lebih tersebar di tingkat pendidikan menengah hingga tinggi. Sementara klaster hijau juga muncul kuat di pendidikan menengah. Next. Pada gambar 21 tentang identifikasi klaster berdasarkan pernikahan, sumbu X yaitu variabel living with, kemungkinan berupa kategori biner, yaitu 0 tidak tinggal dengan pasangan dan 1 tinggal dengan pasangan atau sudah menikah. Dan sumbu Y yaitu spend, menggambarkan jumlah pengeluaran atau frekuensi belanja. Visualisasinya, kontur distribusi data berdasarkan klaster. Temuan utamanya, dua puncak besar muncul masing-masing nilainya 0 dan 1. Klaster 1 merah dan 2 kuning tampak kuat di kedua kategori, namun 1 mendominasi di kategori menikah. Klaster biru konsisten berada di pasar kepadatan rendah di kedua sisi, mungkin representasi dari individu yang lebih pasif atau memiliki pengeluaran kecil. Sementara klaster 3 atau hijau muncul kuat di kategori tidak tinggal dengan pasangan, menandakan perilaku berbeda dari yang sudah menikah. Next. Berdasarkan dari grafik yang sudah dianalisis, peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal, yaitu 1. Klaster 0 merupakan penduduk kelompok pelanggan terbesar kedua. Profil pelanggan di klaster 0 umumnya berusia dewasa atau parubaya, dengan pendapatan menengah ke atas. Next.
Yang kedua yaitu klaster 1, terdiri dari pelanggan yang umumnya memiliki profil keluarga serupa klaster 0, namun dengan beberapa perbedaan, yaitu usia pelanggan klaster 1 lebih dewasa hingga paruh baya, sehingga lebih mudah daripada klaster 0. Dan pendapatan mereka rata-rata kategori menengah, tidak setinggi klaster 0 maupun 1. Next. Yang ketiga itu klaster 2, merupakan kelompok pelanggan terbesar dan paling bernilai, disebut star customer. Usia pelanggan di klaster ini cenderung paling tinggi dibanding klaster lain, menunjukkan banyak yang sudah memasuki usia paruh baya atau lebih tua. Pendapatan mereka juga yang tertinggi, sehingga tidak mengherankan jika pengeluaran belanja mereka lebih besar. Next. Dan yang terakhir itu klaster 4 adalah kelompok pelanggan distribusi yang belanjanya paling rendah dan paling sulit ditarget. Usia anggota di klaster 3 bervariasi, namun cenderung lebih muda atau merupakan individu tanpa keluarga besar. Pendapatan mereka paling rendah dibanding klaster lain, dan sebagian besar tidak memiliki tanggungan anak kecil maupun remaja sesuai grafik. Next. Baiklah, cukup dari saya. Maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Fajri. Selanjutnya kesimpulan yang akan dijelaskan oleh rekan saya Farel. Kepada Farel, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Kali ini kesimpulan dari materi ini adalah berdasarkan hasil clustering, data pelanggan terbagi menjadi 4 segmen utama. Yang pertama, cluster 0 terdiri dari orang tua dengan maksimal 4 tanggungan, berusia lebih tua dan memiliki anak remaja, mencerminkan keluarga mapan yang stabil secara sosial dan ekonomi. Yang B, cluster 1 mengabarkan keluarga besar dengan penghasilan rendah terdiri dari orang tua dengan hingga 5 tanggungan dan memiliki anak remaja sehingga cenderung memiliki kebutuhan tinggi namun daya beli terbatas. Yang C, cluster 2 mencakup individu dari segala usia yang bukan orang tua, memiliki sedikit tanggungan, maksimal 2, dan berpenghasilan tinggi, menunjukkan gaya hidup bebas, konsumtif, serta minim beban keluarga. Yang terakhir adalah klaster 3 didominasi oleh orang tua dengan sedikit tanggungan, kemungkinan merupakan pasangan yang anak-anaknya sudah besar atau tidak lagi menjadi tanggungan utama. Segmentasi ini dapat membantu dalam merancang strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran berdasarkan karakteristik sosial dan ekonomi masing-masing kelompok. Next. Dalam proyek ini, kita melakukan analisis segmentasi pelanggan menggunakan pendekatan data mining berbasis clustering, yaitu yang pertama, AHC digunakan sebagai metode utama karena mampu memvisualisasi hubungan antar data melalui dendrogram dan tidak membutuhkan jumlah klaster di awal. Yang kedua, K-means clustering digunakan sebagai pembanding jumlah klaster optimal ditentukan menggunakan metode elbow yang menunjukkan bahwa 3 klaster merupakan pilihan terbaik. Hasil clustering mengelompokkan pelanggan ke dalam beberapa segmen berdasarkan kombinasi fitur RFM dan demografis seperti pendapatan, usia, dan status orang tua. Setiap klaster memiliki pola belanja yang berbeda, misalnya pelanggan dengan pengeluaran tinggi, pelanggan yang sering bertransaksi, atau pelanggan pasif. Dengan segmentasi ini, perusahaan dapat merancang strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran, meningkatkan efisiensi pemasaran, dan memperkuat loyalitas pelanggan. Metode data mining berbasis clustering terbukti memberikan wawasan yang bernilai dalam pengambilan keputusan bisnis secara lebih data driven. Next. Kendala dan solusinya. Yang pertama kendalanya adalah outlier pada income dan age mengganggu hasil clustering. Yang kedua adalah jumlah fitur yang banyak menyulitkan proses modeling. Yang ketiga adalah interpretasi hasil clustering membutuhkan visualisasi pendukung. Yang solusinya adalah yang pertama menghapus outlier menggunakan metode
interquartile range. Yang kedua, menggunakan PCA untuk mendeduksi dimensi. Yang terakhir, membuat berbagai grafik untuk memahami karakteristik setiap klaster. Next. Berikut adalah daftar pustakanya, dapat dilihat sendiri. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Farel. Mungkin hanya sekian presentasi dari kelompok 4 tentang penggunaan algoritma hierarchical clustering dan juga menggunakan K-means. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih telah mendengarkan presentasi kami. Sekian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.